Di Quran tuh Nabi itu justru dekat dengan jin, tidak dekat dengan Allah. Benar, tahu kan orangnya siapa itu? Nek gak ngerti mbok ojo ngomong. Quran itu 30 juz. Kok Rasulullah katanya ndak ada ayat dekat dengan Allah. Lah kata Rasulullah itu loh, kurang dekat apa? Rasul dan Allah jadi satu kata-katanya. Itu di Quran banyak. Ya ayyuhar rasul. Rasul pakai al, itu jelas dipanggil oleh Allah. Mendapat wahyu dari Allah SWT. Nabi Muhammad beberapa kali disebut dalam Al-Quran, memang tidak sebanyak Nabi Musa sih. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau Isra dan Mi'raj itu kurang dekat apa? Tidak satu hamba pun, jin maupun manusia, yang sempat Mi'raj kecuali Rasulullah SAW dan malaikat Jibril yang mengantar. Tapi sampai langit ke-7 ke atas lagi Nabi sendirian, malaikat Jibril tidak bisa. Itu dalam hadis sahih seperti itu. Jadi yang sempat tawajuh dengan Allah SWT fisikal, beliau dengan fisik Nabi SAW, itu seluruh makhluk ini hanya Nabi Muhammad SAW, tidak jin, tidak manusia, tidak malaikat. Kurang dekat apa? Kalau Nabi dekat dengan jin, yes, sama dengan Nabi dekat malaikat. Mengapa? Karena Banul Jan, kelompok jin yang sebelum Nabi Muhammad diutus itu punya Rasul sendiri. Jadi Nabi Musa, Nabi itu punya Rasul sendiri, kecuali Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman itu hanya otoritasnya Nabi Sulaiman. Tapi kalau soal syariat tidak terdeteksi bahwa syariatnya jin sama dengan syariatnya Nabi Sulaiman. Tapi kalau Nabi Muhammad, yes, di surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin tegas jelas bahwa kelompok jin begitu Nabi Muhammad diutus, mereka wajib ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu memang mereka punya Rasul sendiri. Surat Al-An'am ayat 130 itu, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Panjang ayatnya. Jelas jin punya Rasul sendiri. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus, berdasar surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin, akhir Al-Ahqaf itu ayat 29, 30 dan seterusnya, itu jin wajib ikut syariatnya Nabi Muhammad, dan jin wajib beribadah seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Az-Zariyat ayat 56 itu. Jadi wajar toh kalau Nabi SAW dekat dengan jin, tapi jin yang dekat dengan Nabi SAW adalah jin muslim. Sekali lagi, tak celuk jenenge gak enak ya, walaupun semua saya tahu ya. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW memang oleh Allah diperintahkan untuk menjadi Rasulnya manusia dan Rasulnya jin, Rasulnya Bani Adam dan Rasulnya Bani Jan, anak turunnya jin dan anak turunnya Nabi Adam, manusia. Itu memang perintah Allah SWT ada di Quran. Jadi dekatnya Nabi SAW dengan jin itu tidak tercela, sangat terpuji, sangat berwibawa. Bukan setan loh, bukan jin jahat loh. Jin yang ikut Nabi, jin yang ikut syariat Nabi. Tapi kalau setan-setan ya tidak berani dekat dengan Nabi, ya tidak kuat dekat dengan Nabi. Jangankan dengan Nabi, dengan penjenengan aja loh, tidak tahan. Ini penjenengan ibu-ibu, alhamdulillah masjid sudah bisa membuatkan jeding, kamar mandi di sini. Jangan takut. Wah, katanya dulu jinnya dipindah ke sana, wes pindah rono meneh. Tidak usah takut. Kalau soal adanya jin, di sini juga ada jin. Bendino penyiaran juga sebenarnya ketemu jin. Hanya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, surah Al-Maidah itu. Dia atau mereka ini bisa melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka, atau mereka bisa melihat dari sisi yang kita tidak bisa tahu. Gitu nggih. Jadi Nabi Muhammad SAW jelas dekat dengan Allah SWT, menerima wahyu dari Allah SWT, dipanggil Mi'raj oleh Allah SWT,
kemudian namanya juga digandengkan Rasulullah, kemudian bahkan nama Allah dan Muhammad menjadi hiasan di seluruh dunia. Itu bukan syirik, bukan ada yang oh itu kan syirik. Itu siapa? Tanya pada semua orang umat Islam, siapa Tuhannya? Hanya Allah. Lalu Nabi Muhammad kok dijejer? Bahkan bukan dijejer, wong salatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad tuh setinggi apapun, memang sangat tinggi makomnya, kedudukannya, tapi tetap utusan Allah, tetap hamba Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas itu. Gitu ya, kalau enggak ngerti jangan ngomong lah, daripada ditangkap polisi. Ya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT, karena sudah keterlaluan, ucapannya sudah luar biasa mengejek. Dan di luar ilmu, kalau bil ilmi no problem, kalau berdasarkan ilmu debat misalnya, oke, yes, saya siap menghadapi siapapun dari kelompok mereka yang ingin menggugat agama Islam, baik Qur'annya maupun hadisnya. Tapi nek ngomong dewe kemudian belakrak apa ya? Apa? Belakrak itu ya berjalan tidak ada tuntunannya, tidak sesuai ngelantur ya kena, tapi ngelantur itu soal lamanya. Belakrak itu arahnya nggak jelas. Jadi bi ghairi ilmin, tanpa ilmu.